Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 Angkatan 1. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Ini adalah formulir pendaftaran saya yang saya download di ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sakit atau tidak? Alhamdulillah baik Pak. Yang akan kita pelajari hari ini? Transformasi geometri. Oke, transformasi geometri. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, tentu kita harus mengawalinya dengan membaca doa. Saya ingin satu orang memimpin di sini untuk membaca doa. Saya memimpin doa. Silakan. Oke, silakan Re. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sudah berani untuk memimpin doa ya. Selanjutnya, agar kita tahu kita ini adalah seorang bangsa Indonesia. Kebetulan juga kemarin kita sudah merayakan Hari Pahlawan, Hari Ayah Sedunia, Hari Sumpah Pemuda. Alangkah baiknya hari ini menyanyikan kita juga lagu Indonesia Raya sebagai rasa syukur kita akan kita sebagai bangsa ini kita bernyanyi bersama-sama. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, bagus sekali suara. Kita akan mempelajari transformasi geometri Sudah, ya. Pak. Oke, sudah ada sudah ya. Pak. Udah Pak. Oke. Jadi aturan pertemuan kali ini, kalian tentu harus menyiapkan laptop dan HP kalian. Kemudian kalian sudah saya kirimkan bahan ajar dan LKPD yang merupakan masing-masing kelompok, baik di Google Classroom maupun di WA group kalian. Nah, saya ingin kalian gunakan kepakaian sekolah. Nanti saat presentasi, tolong videonya dihidupkan ya. Jadi selalu perhatikan apa yang saya sampaikan. Ada kompetensi ajarnya. Nah, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu tentang spiritual ya. Jadi untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Tentu matematika sangat berhubungan sekali dengan setiap agama ya. Kalau di dalam Islam ada Nabi Adam. Nabi Adam sudah mencetuskan tentang bilangan asli. Dia sudah bisa mengetahui angka 1, 2 dan. Hari ini kompetensi dasarnya adalah kompetensi 3.3 untuk menganalisis sifat determinan dan inverse matrix order 2x2 dan menerapkan dalam transformasi geometri tentunya. Dalam hal ini, transformasi geometri ada translasi, refleksi, dan indeks pencapaian kompetensinya ya, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Juga ada dari sikapnya yang tadi yang saya sampaikan. Disiplin, jujur, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kita menggunakan model discovery learning ya. Juga dibantu dengan slide PowerPoint, LKPD, juga ada nanti GeoGebra. Nah,
Kalian bisa lihat di sini mind mappingnya. Oke. Jadi apa aja yang akan kita pelajari dalam refleksi? Nah, ada berapa kelompok kemarin saya bagikan? 7, Pak. 7 kelompok. Nah, 7 kelompok mewakili masing-masing dari refleksi ya. Kelompok 1 mengerjakan apa? Ini sama dengan ini. Nanti kalian akan lihat perbedaannya masing-masing ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan, tolong isi kehadirannya di Google Classroom. Baik, Pak. Nah, saya punya sebuah video dari orang terkenal di Indonesia. Nah, Iya Pak, kelihatan Pak. belum saya putar soalnya. Gak ada gambarnya, Pak. Cuma ada satu galaksi doang. Iya, belum saya putar nih. Kamu lihat ya. Gelap, Pak, gelap. Gelap. Siapanya nih yang gelap? Ya, Bapak. Oke, kita lihat. Mana. Gelap Pak, gelap. Sama. Gak ada gambarnya, Pak. Gelap. Saya tidak pernah tidak bekerja. Ada suara. Kalau orang pernah tanya sama saya, Fabri, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang dia bilang. Siapa yang diberikan oleh ayah saya? Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya. Ada sebagian yang melihat ya. Ada yang tadi bilang macet, ya mungkin. Karena kita terkendala teknologi, biasanya jaringannya yang mungkin buat macet. Tapi saya ingin satu orang menyampaikan apa yang kalian lihat di sana dan motivasi apa yang kalian dapatkan dari seorang sosok. Regina, silakan ya. Dari nasihat dari Pak Habibie tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus terus semangat untuk menggapai cita-cita. Entah itu bangun jatuh, kita harus tetap bangun, kita harus tetap bangkit mencapai cita-cita tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, betul sekali ya. Jadi ibarat kata Habibie itu mentalnya harus seperti sepeda, terus bekerja, jangan sampai berhenti, jangan berhenti bermimpi juga. Dan yang terakhir, kata motivasinya adalah kalian jadilah mata air yang jernih. Biar apa? Biar bermanfaat di masyarakat. Jadi kalian nanti sekolah pun akan balik lagi kepada masyarakat, bukan hanya mempelajari matematika atau fisika atau sosiologi bagi kalian ya, tapi justru memanfaatkan ilmu tersebut di masyarakat. Tentunya pembelajaran ini juga didukung dengan bahan ajar dan LKPD yang sudah saya bagikan di pembelajaran kalian ya. Nah, kita akan gali pengetahuan awal kalian. Siapa yang bisa jawab untuk nomor 1 tentang penjumlahan matriks? 62 bukan Pak? 62. Siapa ini? Desi Rosyofia Pak. Desi. Oke. 6-nya dapat dari mana, Des? 2 ditambah 4. Jadi kita tambahkan ya, 2 ditambah 4 berapa? 6 ya. Oke. 6. Kemudian Terus min 3 ditambah 5 sama dengan 2. sama dengan 2. Oke, mantap ya, Des. Selanjutnya yang lain. Nah, sekarang kita ke perkalian matriks nih. Gimana cara perkalian matriks? Silahkan. Ada yang bisa jawab? 14 sama 24 Pak.
14 sama 24. Oke, saya catat dulu ya. 14 sama 24. Siapa ini? Amanda, Pak. Almanda. Oke. Gimana caranya, Amanda? Manda Lutfi Oh, Dewi Manda. dari 11 IS 2. Manda ya. Pertama 6 ditambah 4, Ditambah 6 apa? dikali 4 6 ditambah minus 2 dikali 5. Tambah minus 2 dikali sama 5. Oke, sip. Lanjutkan. Terus 1 dikali 4 ditambah 4 dikali 5. 4 dikali 5. Mantap. Hasilnya berarti 24 kurangi Dikurang 10, sama 4 ditambah 4 ditambah 20. siap, betul. Hasilnya 14 sama 24 ya. 14 sama 24. Sip. Mantap. Next. Nah, benar ya. 6 sama 2, yang ini juga hasilnya. Oops. Oke, saya hapus dulu semuanya. Nah, hasilnya di sini juga bisa 14 sama 24. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, selain itu juga kalian harus bisa substitusi. Pelajaran kelas 1 nih. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? X-nya kalian ganti dengan 2Y. Nah, proses ini harus kalian lakukan karena memang ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita coba lihat yang kedua. X-nya A-2, Y-nya 4B plus 3. Ada 2Y min 5X sama dengan 4. Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau kita hasilkan berarti 8B min 5A sama dengan 4 kurangi 16. Hasilnya 8B min 5A sama dengan min 12 ya. Sip. Kita akan mulai kegiatannya, kita lihat. Ada gambar di sini nih. Siapa yang bisa menebak gambar apa ini? Sebutkan nama dan kelasnya. Kalau dirangkai jadi gambar, jadi kata apa? Tebak ya. Ini apa ya? Apa yo? Aduh. Nih yang satu khas Banten nih. Apa tuh khas Banten? Debus, Pak. Nah, Debus, Pak. terus debusnya? Debus, Pak. Debus. Terus debusnya? Pak. Debus. D-nya ganti jadi R, busnya dibuang, ada silang berarti re. Ini kayak paru-paru, berarti kalau paru-paru penyakitnya penyakit flek ya. Bahasa Inggrisnya dari laut apa? Sea. Oke, jadi refleksi. Oke, pintar ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah beberapa benda yang menggunakan prinsip refleksi. Kira-kira kalau yang gambar pertama nih. Apa, yo? Batik, Pak. Batik, Pak. Batik. Batik, Pak. Ya, benar. Ya, Batman kan sama TikTok jadi batik. Benar nggak ya? Kita lihat. Betul ya, batik. Ini batik kita akan gunakan memang pakai sistem refleksi. Oke. Kalau yang ini keran sama Mickey Mouse apa? Keramik, Keramik, Pak. Keramik. Pintar. Keramik, Pak. Ini juga pola keramik nih. Nah, ini pakai sistem refleksi. Kalau yang kedua apa? Guys, udah kebuka. Yang ketiga. Karpet ya. Karpet, Pak. Yang terakhir. Kaprel. Manusia. Yang terakhir apa ini? Borobudur. Borobudur. Nah, ini. Mantap.
Ini nih kalau misalkan kita biasanya study tour ke Borobudur ya. Bagaimana sebuah teknologi di masa lalu yang sangat minim, tapi kita juga bisa menggunakannya di sini. Nah, kalau di modern, kalian biasanya menggunakan refleksi itu untuk beberapa program aplikasi yang suka Corel Draw tuh, ya. Kalian bisa gunakan tuh di situ. Atau yang mau jadi arsitek biasanya gunakan program-program yang ini ya. Apa ya namanya? AutoCAD ya. Ya Pak. AutoCAD itu juga kita gunakan. Selanjutnya. Nah, ini ada di LKPD juga. Tentukan refleksi masing-masing. A, kira-kira kalau kita refleksikan terhadap garis Y, mana pasangannya? Bayangannya yang mana? Bayangan. B, Pak. Yang B. Coba kita lihat ya. A yang B. Tuh, lihat di sini. Ya. A sama B sejajar ya. Oke, lanjut. C sama apa? D. C sama D. Ya. E sama siapa? Berarti E sama F. F. Oke, sip. F. Nah, kita lihat titik-titiknya. Ya. Kalau misalkan yang di bawah ini adalah garis X min 3, maka yang A, Y-nya berapa? 6, Pak. 6. Nah, tuh ya, min 3,6. Tapi kita lihat bayangannya. ,6 ya. Oke. Sekalian langsung dijawab tuh LKPD-nya. Yang C Min 2,5. min 2,6. 5, Pak. Ya. 1,55. Oke. Nah, dari sini pun kalian sudah lihat ya apa perbedaan. Ada yang bisa menyampaikan definisi dari refleksi? Saya Pak. Oke, silakan. Definisi refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Oke, sip. Ya. Intinya sama, berarti dia memindahkan terhadap garis cerminnya. Jadi harus ada garis cerminnya. Kalau nggak ada garis cerminnya ya nggak bakal tercerminkan. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa sifat refleksi. Silakan sampaikan. Ada 3, Pak. Ada 3. Yang pertama, Bayangan yang terbentuk kongruen dengan benda yang dipantulkan. Jadi bayangannya. Kedua, keren. jarak antara bentuk cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Oke. Yang Terus? ketiga, setiap garis yang menghubungkan setiap titik pada bangun setiap jarum Ya, titik yang bangun. setiap garis yang menghubungkan setiap titik pada bangun cermin bukan cermin. Yang ketiga kurang jelas ya. Oke, kita lihat ya. Terima kasih, Pak. Ya, siap, sama-sama. Jadi, apa yang dikatakan benar. Besarnya bayangan akan sama besar dengan bendanya. Sama kayak kalian mengaca tuh kan, di kaca tuh. Kalian nggak mungkin mukanya jadi nambah tembem lah atau apa gitu kan. Tetap apa yang dipantulkan di kaca itu adalah gambaran kalian. Nah, jadi besar bayangannya akan sama dengan besar benda. Jaraknya akan sama. Ya. Jadi kalau kalian bayangan tuh di kaca, kalau kalian dekat ya si bayangan juga akan mendekat. Jadi jaraknya akan sama terhadap cermin.
garis yang menghubungkannya tegak lurus. Nah kayak gini nih. Ya, tadi yang dari tampilan video tersebut, ya kalau kalian lihat, nah lihat, ya jarak C sama dengan jarak bayangannya, satu kotak ya. Yang A ya juga sama tuh dengan A aksennya. Iya. Segitiganya ya sama, segitiga siku-siku yang punya bidang yang sama. Nah yang maksud jarak tegak lurus ini nih, kalau misalkan B kan kita buat garis, nah akan tegak lurus terhadap cerminnya atau 90 derajat terhadap cerminnya. Itu yang dimaksud ya. Oke. Jadi jenis-jenis pencerminannya kelompok 1 membahas sumbu X. Sumbu X, Pak. Nah, kelompok 2 membahas Sumbu X. Sumbu Y. Y. Kelompok Y, 3 Pak. membahas Y sama dengan X. kelompok 4 X. tuh, dan pusat 0,0 garis X sama dengan A dan Y sama dengan Y. Sip. Nah, jadi kan saya sampaikan nih di LKPD, dia ditranslasi 1,3 kemudian dicerminkan sama dengan 1. Gambarnya yang mana? Ini G-nya. Mana yang direfleksikan terhadap G? Kamu yang C. Kita lihat tuh langkah-langkahnya. Ditranslasikan dulu 1,3 kemudian direfleksikan X-1. Artinya kita geser dulu sebanyak 1, kemudian Y-nya 3 kali ke atas tuh, 3 kali, 1, 2, 3. Nah, gambar G pertama di sini dulu ini. Ya. Sip. Nah, terus ambil garisnya tuh. Nah, anggap lurus lah. Jadi siapa yang jaraknya sama? Yang A, B, Yang up. yang Pak. A. Nah, yang A ya. Sip. Yang apa? Jadi double transformasi. Yang apa? Yang A. Oke, sip, benar ya, yang A. Lanjutkan, kalian sudah mendiskusikannya ya, apa yang saya suruhkan di LKPD, kemudian kalian screenshot, kemudian screenshotnya hasilnya kasih ke saya. Kemarin ada yang bagus tuh, yang ngasihnya screen recorder. Screen recordernya bagus. Nah, nanti seperti itu. Bismillah, semoga ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencerminan sumbu X. Jadi perintahnya saya menggambar segitiga ABC pada bidang kartesius yang telah disediakan. Untuk koordinatnya A min 4,1, B min 2,3 dan C min 1,2. Nah, jika segitiga ABC ini diksen min 4, min 1, B aksennya min 2,3 dan C aksennya min 1, min 2. Oke. Terus Nah, jika titik A aksen, B aksen, dan C aksen ini kita hubungkan terhadap sebuah dapat gambar di samping. Nah, untuk proses refleksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk titik A-nya min 4,1 dan A aksennya min 4, min 1. Titik B min 2,3 dan B aksennya min 2, min 3.
Untuk titik C-nya min 1,2 dan C untuk menentukan pencerminan terhadap sumbu X, kita misalkan matriks transformasinya R sama dengan KL dan MN. Nah, untuk D-nya X, Y, berarti sumbu dicerminkan terhadap sumbu X itu D aksennya jadi X, min Y. Nah, untuk X sama min Y itu sama dengan KL dan MN itu dikali dengan X sama Y. Jadi KX ditambah LY dan MX ditambah NY. Nah, dengan kesamaan matriks diperoleh X sama dengan KX ditambah LY sehingga K sama dengan 1 dan L sama dengan 0. Untuk min Y-nya sama dengan MX ditambah NY sehingga M sama dengan 0 dan N sama dengan min 1. Oke. Terus yang rumus refleksi terhadap sumbu X secara matriks X aksen dan Y aksen sama dengan 1, 0, dan 0. Nah, ada pertanyaan nggak yang Saya, Pak. Oke, apa Pak? Pertanyaan Pak? Tadi kan kita belajar pencerminan ya Pak. Terus kan kalau yang dipelajarin cerminnya adalah cermin datar. Mungkin nggak Pak kalau cerminnya bisa jadi cermin melengkung atau cembung gitu Pak. Oke. Pertanyaannya bagus sekali nih ya Pak ya. Oke, coba saya presentasikan. Saya berikan gambaran dari pertanyaan Pepe. Memang yang kita pelajari ini kan memang cermin datar semua ya. Baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Waktu SMP kalian pernah belajar fisika enggak? Nah ya di IPA. Nah, ada bab apa tuh, bab optik. Pernah belajar nggak bab optik? Nah, ada cermin apa tuh? Cermin cekung Pak. Nah, cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung ya. Nah, kayak gini nih yang biasa digambar. Nah, kalau cermin cembung itu pasti ada fokus, ada F, sama ada P-nya, jarak pokoknya. Jadi saat kita buat bayangan di dalam suatu cermin, nah bayangannya itu nanti bentuknya berbeda, tidak mengalami sifat refleksi yang tadi saya sampaikan, bahwa ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Nah, tapi kalau cermin cembung itu dia ukurannya ntar berbeda, bahkan ada yang bisa sampai terbalik, ada yang makin diperbesar, ada yang makin dikecil. Makanya orang prabun itu pakai lensanya lensa cembung ataupun lensa cembung sama cermin cembung. Nah, apakah kita pelajari itu hari ini di dalam transformasi geometri? Tidak ya. Jadi kita fokusnya sama bentuk cermin datar, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, pusat 0,0, Y sama dengan X, dan juga lain sebagainya ya. Pada transformasi geometri linier yang kita pelajari di SMP itu di kelas 10 dan SMP. Nah, yang saya lihat kalaupun bentuk garis di sini Y sama dengan X atau Y sama dengan min X itu kan melewati titik 0,0. Nah, yang saya pelajari ada juga garis yang tidak melewati titik 0,0. Misalnya persamaan garisnya itu Y sama dengan 2X plus 5. Nah, apakah itu juga menghasilkan pencerminan, Pak? Kalau iya, secara gambar bisa diselesaikan tidak, Pak? Atau kalau secara perumusan bisa juga nggak, Pak? Siap. Nah, itu aja, Pak, pertanyaannya. Benar. Bagus ya. Nah, kan kita pelajarinya biasanya Y sama dengan X, Y sama dengan min X, ya. Melewati titik 0,0. Nanti dapat dalam perumusannya gampang. Tapi gimana nih kalau misalkan garisnya tidak sama dengan X? Nah, saya akan share dulu di sini. Nah, untuk menjawab ini paling enak kita gunakan aplikasi GeoGebra. Titiknya terhadap sini. Ternyata tetap kita bisa merefleksikannya.
Nah, lihat ya. Ternyata masih bisa kita refleksikan antar garis. Kalau misalkan geometri, coba kita lihat. Misalkan saya punya, nah, lihat. Circle nih, lingkaran nih, lingkaran di D ya. Coba kita refleksikan terhadap garis ini. Kita refleksikan coba terhadap garisnya. Oh, titik E nya ada di situ. Nah, coba kalau lingkarannya kita refleksikan. Nah, ada lingkarannya juga refleksi. Jadi bisa kita merefleksikannya ya terhadap garis Y sama dengan M, X plus C. Nah, itu secara geometris. Nah, kalau misalkan secara matematis gimana? Kalian harus mempelajari dulu tentang rotasi, karena ini bagian dari rotasi sebenarnya. Tapi karena ada yang bertanya, makanya saya akan menjawab dengan rumus yang ada sebenarnya, ya, dengan yang rumus yang saya punya. Setelah sekian, didapatkanlah kalau misalkan X aksen Y aksen di garis Y sama dengan MX plus C, ya, pencerminannya itu akan hubungannya sama trigonometri. Jadi nilainya adalah sin 2 theta cos 2 theta sin 2 theta min cos 2 theta. Nah, kalikan kalian kali dengan titiknya, kemudian ditambah dengan C per M dikali dengan cos 2 theta min 1 dan sin 2 theta. Nah, ini ya rumusnya. Gampang nggak? Lumayan ya, agak susah, apalagi kita trigonometrinya. Oke, nanti kita pelajari itu. Nanti mungkin kalian kalau kuliah ngambil matematika pasti akan ketemunya seperti itu. Untuk sekarang sih trigonometri di sini. Ular tangga trigonometri, ular tangga refleksi. Nah, nanti kalian akan memutar dadunya seperti ini. Oke. Juga akan mengambil kartunya seperti ini. Nah, misalkan kalian kartunya warna kuning, nanti akan saya buka kartu warna kuning dan kalian jawab. Oke, P, saya putar buat kamu, P. Kita lihat berapa langkah yang kamu punya. Berapa, P? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kartunya apa nih yang harus kamu jawab? Sip. Kartu warna hijau. Oke, lihat pertanyaannya apa yang harus kamu jawab, Pe? Nah. Nah, persamaannya ini garis apa nih? Garis AB, Pak. Garis AB lagi. Oke, jawab sama-sama nih. Waktu SMP pernah bikin cara mencari persamaan linear nggak? Ini Pak, saya bisa, Pak. Oke, bisa. Titiknya. Coba. Baru ketemu. Berapa Jadi titiknya? titik garis cerminnya 1,2 dan 2,3. 2,3. Siap, lanjut. Terus X Masukkan. kurangin X min X min 1 X min X1 per X2 min X1. Oke, sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Oke, sip. Terus jadinya X min 1 per 2 min 1. 2 min 1. Oke, lanjut. Dikurang sama dengan Y min 2 Y min 2 per 3 min 2. 3 min 2. Sip. X min Selanjutnya 1. X min 1 per
per 1 sama dengan Y min 2 per 1. Terus X min 1 sama dengan Y min 2. Sip. Jadinya X min Y plus 1 sama dengan 0. Plus 1. Oke ya. Ya, plus 1 Plus 1 sama dengan 0. Plus 1-nya dapat dari mana nih? Mainannya. Kenapa, Pak? Waktunya ternyata kurang cukup ya. Nanti pertemuan selanjutnya deh. Ya, untuk yang sumbu X, kalian nih lihat rumus umumnya. Apa yang kalian dapatkan? X dan min Y, Pak. Nah, X-nya tetap, Y-nya min Y ya. Oke. Min Y. Ini harusnya sumbu Y. Untuk sumbu Y apa yang berubah? Min X, Pak. Min X sama Y. Oke. Y. Yang ketiga itu Y sama dengan X. Apa? X. X-nya jadi apa? Min. Yang Y sama dengan X. Siapa kelompoknya? Jadi Y, Pak. X-nya jadi Y. Y-nya jadi Y-nya X. jadi X. Tuh. Kalau pusat 0,0. X. Tar dulu. Y sama dengan min X dulu. Y sama X. X-nya jadi min X, Y-nya jadi min Y. X-nya jadi min Y, Y-nya jadi min X gitu. Iya, betul, Pak. Nah, kalau pusat 0,0 X min Y. min X sama min Y. Nah, kalau garisnya nih, perhatikan ya. Kalau garis yang di X-nya sama dengan A, jadi angka apapun, kalian kalikan 2 kali A dikurangi sama X, Y-nya tetap. Kalau yang Y sama dengan B, X-nya tetap, B-nya dikali 2 kali B dikali min Y. Lewat aja ya, kita refleksikan apa aja pembelajaran hari ini. Apa yang didapatkan dalam pembelajaran ini? Akmal, apa yang kamu dapatkan, Mal? Saya tahu bahwa salah satu transformasi geometri berbentuk refleksi, yang artinya itu pencerminan. Nah, dari yang saya pelajarin tadi itu, ternyata refleksi itu punya sifat yang sama, yaitu besar bayangan benda sama dengan besar bendanya, atau bayangannya tidak berubah. Bayangannya tidak berubah ya. Ukurannya sama dengan benda. Ukurannya sama dengan benda. Itu sifat-sifat refleksi yang kamu ingat. Nah, kesulitannya apa yang kamu dapatkan, Ran, hari ini? Ada nggak yang kamu belum pahami? Ada, Pak. Apa? Saya masih belum memahami bentuk X itu sama dengan A dan Y sama dengan B. Bingung saat kalau mensubstitusikannya, lupa untuk ngebalikinnya gitu, Pak. Oke, nah nanti kamu pelajari lagi ya. Kalau misalkan kita ketemu lagi, pasti kamu bisa lah. Tinggal dilatih, banyak dilatih, pasti kita akan bisa. Nah, pokoknya kalian nih manusia abad 21 itu bukan hanya kalian pintar dalam pengetahuan, tapi bisa juga bekerja sama dengan baik atau collaboration bahasanya. Critical thinking, nah itu salah satunya, communication dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diterapkan dari kalian ya. Iya, Pak. Oke, semoga kalian menjadi yang lebih baik lagi dari hari ini dan selanjutnya ya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.